Halo, saya Upi. Saya staf pengajar di Filsafat UI. Mata kuliah yang saya pegang paradigma feminis. Kalau menurut saya, keperawanan itu lebih kayak gerbang pertama gitu. Kalau kemudian kita pahami dari definisi di masyarakat nih, stereotyping banget ya kalau masyarakat. Masyarakat tuh selalu menganggap bahwa keperawanan itu ketika selaput darah sudah ada yang masuk gitu, penis yang masuk. Nah, padahal sebenarnya itu adalah kayak pengalaman pertama dalam hubungan seksual atau dalam hal apapun. Jadi keperawanan memang karena memang belum pernah tersentuh. Jadi definisi keperawanan memang ketika dia belum pernah tersentuh sama sekali. Kalau menurut saya pada akhirnya nggak ada lagi konsep penting atau tidak. Karena misalnya gini ya, kalau tadi masyarakat kan bilang stereotip keperawanan itu, oh udah nggak perawan. Lalu kita tanya nih, maksudnya nggak perawan apa? Oh berarti udah pernah melakukan hubungan seksual gitu. Padahal sebenarnya bahkan misalnya kayak pulau perawan karena memang belum pernah tersentuh. Penting atau enggak? Kalau pulau dianggapnya nggak ada penting atau enggak, tapi kenapa ketika perempuan jadi penting atau tidak? Bagi saya sih sebenarnya penting atau tidak memang ada. Tapi itu nilai yang ada di masyarakat. Kita sadar ada nilai tersebut. Tapi ketika kemudian kita masukkan ke keperawanan secara tubuh untuk perempuan, kenapa masih kita pertanyakan penting atau tidak? Bagi saya itu survei semata. Tujuannya apa sih bikin survei itu? Apakah kemudian untuk membuat larangan perempuan tidak boleh sekolah kalau tidak perawan? Kalau hanya untuk jadi survei tapi digunakan untuk faktor kesehatan, misalnya kemudian bahwa pada akhirnya pap smear juga dibutuhkan untuk perempuan-perempuan yang belum menikah, itu boleh. Jadi lebih data ini akan digunakan untuk apa? Nah, fenomena yang menunjukkan bahwa banyak perempuan yang mengatakan tidak perawan, berarti ya ketika ditanya pun si perempuan ini masih menganggap ini diperlukan perawan atau tidak. Jadi memang sangat miris sih menyadari bahwa masyarakat kita masih terjebak pada penilaian perawan atau tidak itu. Banyak. Mungkin ada yang katakan tren, ada yang katakan juga mungkin karena sudah banyak pengaruh teori-teori tentang feminisme, kebebasan perempuan, women liberation gitu kan. Jadi segala alasan bisa terjadi. Tapi yang disayangkan di sini ketika mereka teriakan tidak butuh nih jadi perawan atau enggak. Tapi ketika disurvei masih jawab. Berarti kan sebenarnya ada ketimpangan di sana, paradoks banget. Perempuan satu sisi merasa bahwa sudah belajar teori-teori pembebasan perempuan dan mengatakan, oh saya tidak butuh perawan. Maka seharusnya ketika ditanya, dia tidak akan jawab masalah perawan atau tidak. Dia bahkan tidak akan menghadirkan kata perawan itu sendiri. Dampaknya sebenarnya dampak ini sih emosi dan pola pikir aja. Terbiasa menganggap bahwa keperawanan tuh yang diutamakan, sejak kecil kan tuh ditanamkan terus. Padahal kayak konsep gini, melihat manusia keseluruhan, bukan hanya potongan tangannya atau potongan kakinya, tapi keseluruhannya gitu. Lalu ketika dia sebagai perempuan terjebak pada stereotip hanya perhatikan keperawanannya. Lalu ketika dia kemudian mencoba keluar dari konsep keperawanan itu ada atau tidak, perlu atau tidak, tapi masyarakat masih mau melihatnya partikular aja, bagian kecil dari perempuan itu. Dampaknya psikologis, emosinya, perasaannya, dia akan merasa bebas tapi tentu masih terjebak pada perasaan bersalah, tidak berharga. Yang dibuat bukan karena dia memang tidak berharga, tapi dia yang sudah diarahkan asumsi bahwa kehilangan keperawanan adalah menjadi tidak berharga. Jadi memang dampaknya justru lebih mengerikan ketimbang
dikatakan misalnya kecelakaan, lalu cacat kaki atau apa, masih akan menganggap ya masih bisa bertahan hidup sudah luar biasa gitu kan. Tapi kalau udah bicaranya keperawanan, kehilangan keperawanan, bisa berani ngomong, saya nggak butuh ngomongin seperti itu. Tapi secara psikologis pasti perempuan-perempuan ini masih punya rasa takut dianggap tidak berharga. Biasanya jawaban paling standar nih, menerima. Nah sekarang persoalannya, sebelum bisa menerima, si perempuan ini sendiri harus memahami tubuhnya. Kalau memang pada akhirnya dia mengatakan bahwa saya tidak butuh lagi kata perawan atau tidak terhadap diri saya, yang saya butuhkan adalah pengakuan atas diri saya, atas kemampuan saya, pemikiran saya, maka dia juga harus bisa memahami bahwa ada konsekuensi logis di dalam masyarakat yang dia lakukan, yang dia tunjukkan, membuat masyarakat menganggap dia misalnya negatif. Dia tidak boleh marah. Kalau kemudian dia marah, berarti dia tidak menerima ada perbedaan tersebut. Padahal dia adalah yang berbeda dari pikiran masyarakat kan? Di masyarakat menganggap bahwa perawan itu penting, bagi dia tidak penting. Kalau dia marah, berarti dia masih terjebak pada penting atau tidak gitu. Jadi menyikapi perbedaan pemikiran dengan menerima bahwa memang ada banyak pemikiran. Dengan begitu, masyarakat akan melihat aksi dia menunjukkan bukan persoalan saya sudah tidak perawan atau tidak, tapi dia menunjukkan kemampuan dirinya. Hanya itu yang bisa dilakukan. You only need a pen.